잡아. 첫 출연료란 말이야. 엄청 중요한 씬이었어. 말하라고 내딸 어딘지. 여라 정신 좀 차려봐. 여라 눈 좀 떠봐 여라. 거지 같은 게 있어. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama baru lagi nih yang berjudul Blackout Snow White Must Die. Kayaknya seru sih. Ayo kita lihat bagaimana reviewnya. Ini dia. Dimulai dari dua kejadian yang tak terduga pada hari dan juga malam yang sama yang terjadi kepada dua orang siswa perempuan yang bernama Daen dan juga Boyoung. Dan kejadian itu disangkut pautkan langsung dengan satu orang anak laki-laki yang merupakan teman sekelas mereka yang bernama Go Jung-ju yang sebenarnya lagi tepar di rumahnya dia sendiri. Nah terus polisi langsung bergerak di lokasi kejadian pada malam itu. Mereka ngecek ke sana kemari dan mereka menyimpulkan kayaknya memang betul bahwa lebih dari satu orang yang ada di lokasi itu. Cuma masalahnya tubuh mereka itu nggak ditemukan sama sekali. Boyoung dan juga Daen itu nggak ada di sana, kayaknya disembunyikan gitu loh. Dan seluruh bukti-bukti mengarah kepada Go Jung-ju yang merupakan keponakan dari detektif. Nah, di sini keesokan harinya kan mereka langsung datanglah ke rumahnya Jung-ju. Padahal dia lagi tidur nyenyak, efek dari dia minum kemarin malam, dan dia meminta mohon sama pamannya untuk jangan ditangkap, tapi pamannya bilang untuk udah tenang aja, ikuti aja dulu prosedurnya karena ya segala bukti itu mengarah sama si Jung-woo ini. Terus ketika di kantor polisi dia cerita bagaimana kronologis yang dia ingat. Jadi pada hari itu dia sama teman-temannya baru pulang sekolah dan dia mencoba untuk menghubungi Daen. FYI dia itu suka sama Daen, cuma kayaknya Daen enggak. Ketika dia coba hubungin ternyata Daen itu mengabaikan teleponnya. Mulai dari sanalah Jung-woo ini langsung jadi bad mood dan dia juga bertengkar dengan Boyoung. Boyoung mencoba memberitahu sama Jung-woo bahwa si Daen itu kayak nggak baik gitu loh. Tapi karena Jung-woo itu udah sangat bucin sama Daen, jadinya dia tidak mendengarkan apa kata Boyoung sehingga mereka itu berantem dan Boyoung itu langsung pergi keluar dari sana. Nah itulah yang dia ingat. Setelah itu dia mabok dan dia sendirian di rumah gitu. Jadi setelahnya itu dia benar-benar gak ingat apa kejadiannya gitu. Nah setelah itu teman-temannya disuruh datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan apakah apa yang disebutkan sama Jung itu benar ataupun tidak. Nah menurut teman-temannya Jung itu ada benarnya juga karena memang mereka melihat Jung sama si Boyoung itu emang berantem gitu. Tapi setelah itu mereka nggak tahu kalau misalkan apakah Jung masih balik ke sana lagi ataupun melakukan sesuatu sama kedua perempuan itu. Nah setelahnya orang tuanya datang ke kantor polisi juga dan mereka kaget dengan apa yang terjadi gitu. Nah bahkan orang tuanya Boyoung dan neneknya si Daen itu juga nggak terima. Apalagi sampai sekarang jasad mereka itu nggak ditemukan sama sekali gitu. Dan bahkan ada ibu-ibu tetangga juga membenarkan bahwa Jung itu balik lagi ke sana. Dan ditambah lagi itu sepatunya Jung ditemukan di rumahnya penuh dengan blood. Nah setelah itulah akhirnya Jung itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan ayahnya pun udah kayak pasrah aja gitu loh. Dan ketika ditanya sama ibunya apakah betul Jung ini yang ngekill kedua perempuan itu, Jung tetap berkali-kali bilang sama ibunya bahwa bukan dialah pelakunya. Tapi ibunya kayak lebih percaya dan memilih untuk percaya sama apa yang dia dengar. Dan yang menjadi cukup aneh adalah ketika Jung itu diminta memperagakan bagaimana dia ngekill Boyoung dan juga si Daen, itu dia bisa memperagakannya gitu. Jadi kayak, dia bilang kan bukan dia pelakunya tapi kok bisa dia memperagakannya gitu. Hingga akhirnya Jung dijatuhi hukuman selama 10 tahun aja. Itu dilakukan karena selama ini dia tidak memiliki catatan kriminal dan juga dia selama ini juga berkelakuan baik. Jadinya ya dibuatlah seperti itu. By the way, teman-temannya yang mengunjungi dia hanyalah Choi Na-gyeom doang gitu. Dan selama di penjara, Jung itu mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari teman-teman satu selnya.
Terus Jong-woo juga bertanya sama Nagyom kenapa teman-teman mereka yang lain itu sama sekali nggak pernah ngejenguk dia, cuma Nagyom doang. Nagyom nggak bisa menjawab karena dia juga nggak tahu alasannya kan, dan dia juga sangat kasihan sama Jong-woo melihat Jong-woo tuh kayak babak belur gitu, karena kan dia selalu mendapatkan kekerasan selama dia di sana. Bahkan ibunya juga nggak mau mengunjungi dia, dibilang sama ayahnya bahwa ibunya sibuk, tapi Jong-woo percaya bahwa ibunya itu udah nggak anggap dia sebagai anaknya lagi. Dan selama menjalani hukuman di penjara, Jong-woo ini selalu berusaha untuk mengingat kejadian di hari itu. Cuma sampai sekarang dia itu masih kayak bingung dan gak bisa ingat sama sekali, hingga dia sempat memutuskan untuk bundir. Tapi untung aja dia masih selamat, dan setelah itu setelah bertahun-tahun di penjara, dia akhirnya bisa ngelawan orang-orang yang nindas dia. 기억나? Choi Na-gyom setiap tahunnya itu selalu datang menjenguk Jong-woo, dan sekarang dia juga menceritakan profesi dia yang sekarang bahwa dia menjadi seorang aktris dan juga model beberapa iklan gitu. Dan dia juga berjanji bakal menjemput Jong-woo ketika dia udah keluar dari penjara. Nah, bertahun-tahun berlalu, ketika itu Nagyom baru aja selesai pemotretan, dan di hari itu juga adalah hari keluarnya Jong-woo dari penjara. Dia langsung buru-buru, masih memakai kostum yang dia pakai untuk pemotretan tadi, dia langsung pergi untuk menjemput Jong-woo. Padahal perjalanannya cukup jauh ya kan, dan betapa senangnya Jong-woo, akhirnya dia dijemput sama Choi Na-gyom, salah satu-satunya temannya dia yang masih peduli sama dia, sedangkan yang lainnya nggak tahu entah kemana. Bahkan ibunya juga nggak tahu dan nggak mau mengunjungi dia, dan ayahnya sudah meninggoy. Di sisi lain ada seorang detektif yang barbar banget ketika dia berurusan dan juga pengen nangkap orang yang jahat. Nah, dia selalu berbuat barbar seperti ini. Yeps, dia bernama No Sang-chul. Jadi ketika dia udah tantrum seperti ini, dia harus disadarkan sama rekannya agar dia bisa kembali normal lagi. Kalau enggak, bisa habis tuh mereka. By the way, dia memiliki seorang istri yang cantik, cuma kayaknya mereka udah berpisah. 아저씨 뵈러 오는 건데 차려입으니까 좋잖아. Akhirnya Jong-woo dibelikan baju baru sama Na-gyom karena kan mereka pengen menjenguk ayahnya Jong-woo. Maksudnya di sini gitu, di pemakaman ayahnya, di mana abu ayahnya itu dibuang di situ. Itu adalah tempat favorit ayahnya. Jadi Jong-woo itu teringat bahwa dulu banget ketika ayahnya masih hidup, dia sama ayahnya sering banget mancing di sana berdua sambil bercengkrama layaknya seperti ayah dan juga anak seperti biasanya gitu loh. Dia mengingat kejadian itu, makanya dia juga bilang sama ayahnya, dia bilang bahwa dia udah keluar dari penjara dan dia di sana untuk menjenguk ayahnya. Lalu dia hanyutkan bunga yang dia bawa bersama dengan Na-gyom, dan Na-gyom dari mobil melihat kayak sedih banget dengan keadaan Jong-woo sekarang. Terus dia juga mendapati Jong-woo membawa buku tentang blackout dan juga lebih ke kepribadian yang lain gitu. Jadi Na-gyom agak sedikit bingung kenapa Jong-woo bisa ngebaca buku itu. Nah, by the way, ibunya Jong-woo itu sekarang bekerja untuk melayani keluarga orang yang di-kill sama Jong-woo gitu. Nah, by the way, untung aja ibunya itu nggak terlalu stres banget di sana karena ada seorang perempuan yang bernama Hassel yang selalu membantu ibunya Jong-woo ketika dia lagi kesulitan gitu. 아무래도 옷 갈아입어야 될 것 같아. 잘 어울리는데 왜? Terus setelah Jong-woo selesai ngelayat ayahnya, dia bilang sama Na-gyom kayaknya dia harus ganti baju karena dia harus bertemu sama ibunya. Dia nggak mungkin pakai baju yang kayak gitu. Ketika lagi asing ngobrol, tiba-tiba ada mobil yang nabrak mobil mereka dari belakang, yang ternyata itu adalah mobilnya No Sang-chul, yang ternyata dia juga ditabrak sama mobil lain dari belakang. Lalu Jong-woo dan juga Na-gyom mengejar mobil itu. Sementara itu Sang-chul akhirnya mendapatkan orang yang nabrak mobil dia terlebih dahulu, tapi orang itu malah kabur duluan. Apalagi si Sang-chul bilang bahwa dia itu adalah Pak Pol. Nah, nggak lama setelah itu Jong-woo sama Na-gyom datang. Lalu Jong-woo meminta sama Sang-chul untuk bertanggung jawab karena udah nabrak mobil temannya dia. Walaupun Sang-chul udah menjelaskan, tapi Jong-woo nggak peduli. Dan di dalam mobil Na-gyom itu udah kayak takut kalau misalkan Jong-woo nanti kumat ya kan. Tapi untung aja Jong-woo di sini lebih dewasa dari sebelumnya. Dia meminta sama Sang-chul untuk bertanggung jawab mengganti kerusakan mobilnya temannya dia Na-gyom. Nah, setelah itu dia langsung beli baju baru dan berganti pakaian. Setelah itu dia langsung meminta sama Na-gyom mengantarkan dia ke tempat ibunya. Nah, by the way, Sang-chul itu lagi perjalanan untuk pergi ke kantor barunya karena dia baru aja dipindahkan ke lokasi itu. Lalu dia diperkenalkan sama rekannya di situ bahwa dia bakal bekerja sama dengan mereka. Walaupun sebenarnya Sang-chul nih nggak yakin kalau misalkan dia bisa survive di sana, tapi ya gimana lagi, ya kan? Terpaksa karena udah dipindah ke situ. 아들,
뭐해? 내려야지. By the way, salah satu temannya Jong-woo bernama Suho adalah anak dari pamannya yang merupakan saudaranya juga dong berarti ya kan. Cuma awalnya Suho ini kan tingkahnya baik-baik aja, tapi sekarang kok kayak gini gitu. Pasti ada sesuatu. Oke, akhirnya Jong-woo sampai ke lokasi di mana ibunya berada sekarang. Terus Nagyom mencoba memberikan sepatah dua patah kata sama Jong-woo, kayak nasihat-nasihat gitulah agar Jong-woo jangan memikirkan hal-hal yang lalu. Intinya coba temuin ibunya dan juga kayak mencoba memulai hidup yang baru gitu. Nah, terus si Nagyom meninggalkan Jong-woo karena dia pengen memberikan Jong-woo waktu berduaan biar quality time bersama ibunya. Nah, ketika Jong-woo sampai di sana bertemulah dia sama Haesol. Ya kira Haesol ini Jong-woo ini pelanggan, padahal kan sebenarnya enggak gitu. Dan ibunya di sana juga diperlakukan dengan tidak baik sebenarnya sama orang-orang itu, yang terutama ayahnya si Boyong. Mungkin hal itu dilakukan karena sampai sekarang kan jasad anaknya itu nggak ditemukan sama sekali, makanya dia membalaskan dendamnya sama ibunya Jong-woo gitu. Nah, terus untung aja kan Haesol nih baik banget, jadi walaupun mereka nindas ibunya Jong-woo, Haesol selalu ngebantuin dia. Dan gak lama setelah itu masuklah Jong-woo dan dia datang menemui ibunya. Dia pikir ibunya bakal menerima dia dengan kayak baik gitu kan, kayak biasanya, tapi ternyata tidak. Bahkan dia juga dimarahin sama ayahnya Boyong. Karena dia pengen tahu di mana jasadnya anaknya, karena sampai sekarang dia belum memberikan pemakaman yang layak sama anaknya dia sendiri. Terus ibunya mengajak Jong-woo keluar dan ibunya bilang bahwa dia tidak akan pernah pergi dari sana dan dia bakal tinggal di sana, bekerja di sana sampai dia meninggoy. Dan dia juga udah tidak menganggap Jong-woo sebagai anaknya lagi, dan dia tidak membolehkan Jong-woo juga untuk datang lagi ke sana. Bahkan orang-orang di sana juga bilang sama Jong-woo, menegaskan bahwa jangan pernah pergi dan datang ke sana lagi. Dan pada malam harinya dia nggak tahu tujuannya kemana, dan tiba-tiba dia bertemu dengan salah satu temannya dia waktu SMA dulu. Dan sekilas tidak ada hal yang aneh dengan temannya ini, malah temannya ini ngajak dia untuk pergi makan bersama dan juga bertemu dengan teman-temannya yang lain gitu kan. Nah, terus ketika mereka dari jam perjalanan, si Jong-woo nanya dong sama temannya, kenapa temannya itu selama 10 tahun tidak pernah menghubungi dia, bahkan mengunjungin dia gitu. Terus temannya bilang ya dia sama teman-teman yang lain langsung wajib militer dan mereka bekerja jadi sibuk banget gitu katanya ya kan. Nah, ketika mereka mau pergi makan, tiba-tiba aja ada sebuah kejadian, ada beberapa orang nakal yang berada di tempat itu yang berurusan juga kebetulan sama No Sang-chol. Dan saking ketakutannya temannya Jong-woo malah pergi meninggalkan dia di sana. Tapi ternyata salah satu rekannya Sang-chol itu adalah temannya Jong-woo juga. Jadi akhirnya mereka reunian dan mereka berpamitan sama Sang-chol. Nah, terus temannya itu bilang sama Jong-woo kan, kalau misalkan Jong itu kayak butuh bantuan apa-apa, bilang aja ke dia gitu. Masalahnya gini coy, selama 10 tahun kan gak ada satupun dari mereka kecuali Nagyom yang mengunjungin Jong-woo. Terus bilang kalau ada butuh bantuan bilang gitu. Lah, gimana konsepnya coy? Setelah itu Jong-woo menjumpai pamannya. Nah, di sini pamannya juga bilang sama Jong-woo kalau misalkan dia butuh bantuan bilang aja sama pamannya, karena dia udah anggap Jong-woo sebagai anaknya sendiri. Dia juga ngasih pekerjaan sama Jong-woo untuk menemuin orang yang namanya ada di kertas itu. Jadi dia harus pindah ke Seoul juga. Mungkin dia bisa membuat hidup baru sama ibunya di sana. 정신 좀 차려봐. 여라, 눈 좀 떠봐, 여라. By the way, tadi di awal Mimin bilang bahwa Sang-chol itu kan punya istri dan mungkin mereka udah berpisah. Iya, berpisah untuk selama-lamanya. Karena di hari pernikahannya Sang-chol, tiba-tiba sesuatu terjadi sama istrinya. Kenapa penyebabnya? Mungkin nanti bakal diceritakan. Kemudian setelah bertemu sama pamannya, Jong-woo bertemu sama ibunya lagi, menyampaikan pesan pamannya untuk mengajak ibunya pindah ke Seoul untuk memulai hidup baru lagi. Tapi ibunya tetap dengan pendiriannya, dia nggak mau dan bilang sama Jong-woo bahwa dia udah nggak anggap Jong-woo ada lagi, dan tetap aja dia bilang pokoknya jangan pernah nemuin dia lagi. Padahal Jong-woo menyampaikan bahwa dia nggak mau pergi tanpa ibunya. Tapi ibunya tetap kekeh lagi dan bilang bahwa Jong-woo lah yang harus pergi meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Sakit banget sih pasti.
Ya sudah, keesokan harinya dia mengabari Nageum bahwa dia bakal segera pindah ke Seoul. Nah, tiba-tiba dia didatengin sama Suho. Suho itu memberikan lukisan sama Jong-u. Nah, ketika dibuka sama Jong-u lukisannya kan dia tuh kayak seneng banget karena akhirnya saudaranya ngunjungin dia. Tapi ternyata lukisan yang dibuat sama Suho itu masih berhubungan dengan lokasi kejadian yang dituduhkan sama Jong-u ngekill teman-temannya dia, Boyoung dan juga Naeun. Nah, tunggu, apakah Suho tahu sesuatu ya? Dan pada hari itu lagi hujan deras, ibunya Jong-u baru pulang belanja dan tiba-tiba ibu Jong-u jatuh dari lantai atas dan tepatnya di mobil. Kira-kira apakah ibunya selamat atau tidak? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.